Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pajak penghasilan pasal 23. Yang anggotanya yaitu saya, Revita Aurelia Ratnasari, NIM B11 2019 05858. Lalu ada Muhammad Rizky Syahputra dengan NIM 11 2019 05822. Lalu ada Bay Ivon Nabila B11 2019 06146, Imam Abdul Hasan B11 2020 06671, dan yang terakhir Hanif Nur Amin dengan NIM B11 2020 06629. Penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong PPh pasal 23 terdiri atas 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggara dalam negeri, 4. Bentuk usaha tetap, 5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya, 6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh pasal 23, yaitu A. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. B. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukaan atas pembayaran berupa sewa. Penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut. 1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas A. Dividen, B. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengambilan utang, C. Royalti, D. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh yang dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. 2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas A. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh pasal 4 ayat 2. B. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21. Pengecualian pemungutan PPh pasal 23. Beberapa jenis penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sesuai dengan pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, yaitu 1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang ketiga, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempatan kedudukan di Indonesia dengan syarat: A. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. B. Bagi PT, BUMN, dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. 4. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perorangan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak kolektif. Yang kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Yang terakhir, 6. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atau jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan PMK. Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukan pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Yang kedua, PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10
bulan takwim berikutnya setelah bulan Sa'ar, terutangnya pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos Indonesia. Yang ketiga, pemotong PPh pasal 23 diwajibkan menyampaikan SPT masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotong PPh pasal 23 harus diberikan tanda bukti potongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani PPh yang dipotong. Lalu yang terakhir ini, yang kelima, pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi, yaitu artinya dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh pasal 23. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan PPh pasal 23 tersebut. Transaksi-transaksi yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor pusat, PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor pusat. Sedangkan objek PPh pasal 23 yang pembayarannya dilakukan oleh kantor cabang, misalnya sewa kantor cabang, PPh pasal 23 dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh kantor cabang yang bersangkutan. Perhitungan PPh pasal 23. 1. Contoh kasus 1, pada tanggal 10 Mei 2010 PT Sukses gagalnya membagikan dividen masing-masing 10 juta rupiah kepada 20 pemegang sahamnya. Atas dividen yang dibagikan, PT Sukses gagalnya wajib memungut PPh pasal 23. PPh pasal 23 dipotong PT Sukses gagalnya adalah 15% kali 10 juta rupiah sama dengan 150.000 rupiah. 20 kali 150.000 rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Mei 2010. Saat penyetoran paling lambat 10 Juni 2010. Saat pelaporan paling lambat 20 Juni 2010. 2. Contoh kasus 2, pada tanggal 20 Agustus 2010 PT Tukang Utang membayar bunga atas pinjaman membayarkan bunga kepada PT Lintah Darat sebesar 90 juta rupiah. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Tukang Utang adalah 15% kali 90 juta rupiah sama dengan 13.500.000 rupiah. Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2010. Saat penyetoran paling lambat 10 September 2010. Saat pelaporan paling lambat 20 September 2010. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila terjadi atau kesalahan kata-kata dari kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.